aku tuh mungkin yang selalu encourage dan memasyarakatkan, hey, 3-4 kali seminggu itu emas loh. Nggak pakai 3-4 kali, oh my god. Kiss 95.1. Di All New Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning. Nah ini seminggu ini kan kita pengen mencoba mengingatkan semua orang, termasuk Kiss listeners, termasuk kita berdua untuk tetap sehat. Ya betul. Ya kan, berkaitan dengan Hari Gizi Nasional. Itu dia. Upaya lo apa yang sudah lo lakukan? Salah satu caranya adalah seminggu sekali atau 2 minggu sekali pasti gue makan rebusan tuh paling nggak 3 hari. Itu ya kan, lo tahu sendiri sarapan gue ada pisang rebus, kadang-kadang jagung rebus, ada singkong rebus, ubi rebus juga. Makanya kalau tiba-tiba ada hal-hal yang kurang enak, itu karena ubi. Jadi lo tuh rebus-rebusan. Pertama tensi biar stabil, kedua kolesterol. Ya, yang ketiga mudah-mudahan bonusnya adalah lemak-lemak di bagian belakang gue yang kayak rak piring ini akan hilang. Gitu, karena penting banget zaman sekarang di usia lebih dari 30 tahun kan, ya intake-nya kita harus perhatiin makanan yang masuk gitu. Di usia lebih dari berapa? 30. Nggak lebihin lagi? Iya lebih banget sih. Tapi baik, gue tuh mengalami lo apa yang lo alamin. Kalau kemarin tuh gue sempet kaget ketika lo bilang sama gue bahwa lo bawa amlodipin. Maaf, gue jadi akhirnya cerita lagi. Obat tensi. Iya kan, gue terhenyak karena lo tahu sendiri dong, beberapa minggu lalu gue juga sempet tensi tinggi banget. Lo kan minum jus juga tuh. Asli, jus timun dicampur seledri demi untuk tensi yang lebih turun. Betul. Nah sekarang ini juga gue akhirnya melakukan hal-hal berkaitan dengan supaya lebih sehat nih. Apa aja upaya yang lo lakuin? Gue ganti garam. Jadi garam apa? Nanti gue cerita ya abis ini ya. Pagi hari ini kita masih ngebahas tema Healthy Me, Happy Me. Jadi banyak pola hidup yang mungkin harus disesuaikan, ada yang diubah, ada yang diganti supaya tetap sehat dan jauh dari penyakit. Karena sehat penting banget nih. Bay, masa ngobrolin soal sakit, gue sempet denger Nadia Vega katanya kemarin sempet sakit ya. Oh iya, waktu itu tuh sempet sakit. Iya. Coba kita ngobrol ya. Ngobrol. Selamat pagi Nadia Vega. Selamat pagi. Hai. Kamu masih di Singapura atau udah di Jakarta? Masih di Singapura. Udah sejak kapan di Singapura Nadia Vega? Kenapa? Udah berapa lama di Singapura kamu? Belum pulang udah hampir 2 tahun kayaknya. Belum sempat. Iya. Padahal dekat ya, sebel deh. Iya makanya. Emang sebenarnya kenapa sih kamu katanya sempat sakit kemarin ya? Sakit apa? Namanya itu superbugs. Terus spesifiknya tuh MRSA. Jadi kayak staph infection gitu, tapi dia menjalar ke seluruh tubuh gitu loh. Terus sakitnya tuh 3 bulan di rumah, aku nggak boleh ketemu siapa-siapa. Di suami pun juga harus kalau misalnya aku sentuh barang apa, semuanya harus dikasih kayak disinfektan gitu. Soalnya aku bisa kasih suami apa yang aku punya juga gitu. Oh gitu. Terus sempat dikasih, begitu udah sekarang membaik udah. Cuman memang harus dijaga makannya, apanya. Oke. Nah waktu rasanya gimana waktu sakit MRSA? Itu kayak gimana simptomsnya Nadia? Nah superbug ini gimana simptomsnya? Pertama ya aku demam terus pokoknya kayak nggak enak badan. Aku kira cuma kecapean doang. Udah gitu aku tiba-tiba ada beberapa kayak bentol, tapi bentolnya tuh lama-lama membesar gitu loh. Jadi kayak apa sih kalau di Indonesia tuh yang kita waktu kecil suka banyak teman-teman cacar air gitu. Kayak gitu, cuman lebih besar lagi. Tambah lama tuh tambah besar. Sama dokter pertama mereka swab test, terus ini superbugs, jadi nggak mempan kalau pakai obat biasa, harus pakai yang double dosis. Waduh, cukup ribet juga ya. Tapi sekarang untung alhamdulillah udah sembuh. Katanya sempat sampai dioperasi gitu ya Nadia? Iya. Kesel, aku pikir bakal hilang gitu aja kan. Ternyata enggak lah. Tapi sekarang terus juga harus
di scan katanya tuh kalau misalnya di nggak ke deteksi bisa sampai ke lung, bisa sampai ke tulang juga joinnya gitu, sampai ke dalam. Serem. Rasanya gimana sih, Nat? Rasanya apa, gatel, apa gitu, tulang-tulang atau gimana sih gejalanya gitu? Pertama aku kayak kalau jerawat di hidung tuh kan sakit ya. Banget. Yang kayak gitu. Tapi di waktu itu aku bagian dagu, punggung, kaki, tangan. Dan beberapa gitu. Terus ya, terus lama-lama membesar ya, tambah sakit. Pas udah tambah ada kayak serem deh lihatnya juga, aku kan. Aku juga kayak agak sedikit apa ini? Aduh. Kayak gimana sih kalau tangan kita luka gitu, luka kebuka dan nggak sembuh. Aduh. Ya ampun. Tadi kamu bilang sekarang kondisinya alhamdulillah udah sembuh, udah sehat, tapi ada perubahan pola hidup sama pola makan. Apa aja tuh yang diubah? Waktu pertama kali penyembuhan itu aku harus jadi lebih ke nggak diharusin untuk vegan atau vegetarian, tapi mereka bilang jangan makan daging dulu, ayam atau daging, karena ternyata bakterinya itu juga ada di daging hewan. Sekarang sih aku udah bisa makan daging, tapi mereka anjurin untuk yang lebih di organik, jadinya lebih bisa buat badan aku juga bisa lebih terima, terus juga untuk bakterinya lebih sedikit daripada yang misalnya aku beli di mana gitu. Berarti sekarang ini tuh kan ada perubahan dong ya, pola makan, kamu ada perubahan lifestyle. Bisa diceritain nggak sih makanan yang dianjurkan oleh dokter dan kemudian lifestyle yang harus kamu ikuti tuh yang seperti apa? Kalau lifestyle aku harus lebih bersih kemana-mana. Terus karena yang aku dapetin itu, jadi aku sentuh barang yang ada virus bakterinya itu, terus aku pegang muka, pegang apa gitu. Itu bisa satu, atau kontak sama orang yang punya sama bakteri yang sama. Satu ya, jadi aku kebersihan sama dokter nomor satu, harus bawa disinfektan apa tuh yang antibakterial kemana-mana. Terus hand sanitizer, udah gitu aku harus kalau makan, pola makan itu harus kalau daging yang organik, terus harus banyakin makan sayur, karena imunnya juga jadi antibodinya turun gitu. Ada COVID juga harus hati-hati. Benar. Olahraga dianjurin juga, cuman akunya bandel sih, nggak olahraga. Tapi kan kamu suka main skateboard kan, itu kan olahraga juga ya nggak sih? Iya. Iya sih, skateboarding juga. Cuman aku nggak ke gym. Oh gitu. Terus pola hidup ini kalau udah sembuh tetap dilanjutin, apa sebenarnya ya nggak apa-apa kalau nanti udah sehat ya balik lagi kayak dulu gitu? Aku sih lanjutin sih sebisa mungkin, karena karena antibodi aku udah turun, jadi imun aku udah lumayan turun, jadi gampang sakit gitu, jadinya biar nggak sakit apapun juga, jadinya ya makannya di yang penting makan sih aku, makan sama ya. kebersihan, ya makan sama kebersihan itu yang paling dua itu. Dan berarti tuh kamu tuh zaman sebelum pandemi tuh udah akrab banget di telinga kamu tuh ya untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tangan, ya kan, kebersihan tubuh, hand sanitizeran gitu. Jadi zaman orang-orang belum kenal itu kamu udah kenal duluan ya, Nek? Iya, soalnya udah 3 bulan ya sakitnya, jadi udah. Iya udah biasa. Iya. Biasa. Oke. Sama masker. Tapi sekarang kan setelah menjalani pola makan yang udah menjadi lebih baik dengan daging organik, perbanyak makan sayur, kamu ngerasa ada perubahan nggak sih? Misal kayak badannya tuh lebih enak, kamu juga jadi pembawaannya lebih seger gitu. Apa yang kamu rasain?
Iya sih, aku sih masih tetap ngerasa badannya agak sedikit ini ya lemah, tapi emang jadi jarang sakit. Terus apalagi ya, perut aku tuh ada masalah perut juga. Untuk apa sih kayak mahnya akut segala macam gitu. Ada apa sih namanya dia, GERD ya. GERD. Aduh. Nah itu pas makannya dirubah jadi jarang sakit lagi gitu. Jadi kayaknya imunnya ngerasa lebih nambah lebih baik ya. Membaik jadinya. Nah, kamu sendiri punya tips nggak buat Kiss listeners yang pengen punya hidup sehat gitu? Ada tipsnya dari kamu, Nadia Vega? Minum air putih yang banyak, makan sayur yang banyak, dan banyakin makan buah, dan aktivitasnya mungkin untuk olahraga, tapi nggak usah banyak, sedikit banyak tidak masalah, tapi makan dijaga. Makannya dijaga. Iya betul. Aduh, kita gorengan sekali-kali aja ya. Boleh, tapi sekali-sekali aja. Ya ampun. Bisa nggak tuh nyari gorengan? Aku baru nemu beberapa teman Indonesia yang mereka tuh punya kayak tempat-tempat yang aku nggak tahu zaman dulu. Ya, jadinya seru. Jadi mereka kayak ada tempat India, ada tempat Indonesia. Yang ternyata ada, atau ibu-ibu Indonesia yang teman-teman Indonesia yang di sini tuh mereka bikin masak terus nanti bagi-bagi kita gitu kirim makanan. Seru. Wah, kita seneng banget sekarang kamu udah sehat, begitu imunnya juga udah membaik. Mudah-mudahan pola hidup sehat ini bisa terus dipertahankan dan bisa tetap produktif ya. Benar, tapi kedengeran loh setelah kamu membaik menjadi lebih sehat, kedengeran juga happy-nya. Betul. Gitu. Dan ini sesuai sekali dengan kita ya, semangat kita di minggu ini, healthy me, happy me. Thank you for sharing kalau begitu, Nadia Vega. Sama-sama. Sehat selalu ya. Iya. Bye-bye. Bye. Kamu masih boleh cerita Kiss listeners, ada nggak gaya hidup atau pola makan yang kamu rubah untuk menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi kamu? Tapi untuk melengkapi obrolan kita pagi hari ini nih, kita bakal ngobrol sama, ini sih sebenarnya gue juga bingung ya kalau di Indonesia kan apa. Kita berdua sempat kebingungan mengalirkan profesi naturopathic nutritional practitioner. Ya kan, kita udah sempat bahas tuh, katanya kalau di Indonesia dibilangnya dokter naturopati lah, ahli naturopati lah. Langsung aja yuk kita sapa Debbie Jean-Marie. Halo Debbie. Hai Bayu, hai Ivi, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi Debbie ini nggak di Indonesia, dia practitioner yang saat ini ada di Inggris, tepatnya di kota Nottingham. Nah, yang terkenal dengan Robin Hood-nya itu nih, Nottingham. Robin Hood di situ ya. Robin Hood di situ. Bener. Iya. Nah, kita lagi mau nanya nih seputar naturopathic nutritional practitioner itu sebenarnya apa ya, Debbie? Agak mouthful ya kalau sepanjang itu disebutnya. Lebih gampang mungkin praktisi naturopati aja, singkat. Okay. Jadi kalau di Inggris, kalau di Amerika disebutnya dokter naturopati. Kalau di Jerman kita nggak masuk dalam kategori dokter, tapi practitioner gitu, health practitioner gitu. Jadi kalau apa sih itu naturopati? Sebenarnya sih kalau kesamaannya awalnya kita belajar sama-sama biomedicine, hampir sama dengan dokter medis nih, belajar tentang tubuh manusia, gimana bekerjanya. Tetapi perbedaan setelah tahun kedua, ketiga itu belajarnya kita fokusnya berbeda. Kalau medis itu atau allopathic medicine atau western medicine yang kita tahu, itu pengobatannya berdasarkan symptoms base. Gejalanya apa, ini obatnya. Dokter medis itu lebih fokus ke obat-obatan belajarnya. Nah, kalau naturopathic practitioner, kita itu fokusnya adalah mencari akar masalah. Jadi kita nggak mengobati dengan obat-obatan, kita mencoba cari akar masalahnya. Nah itu bisa banyak nih Bayu dan Ivi, mungkin aja ya karena pola hidup, karena pola makan,
makan gitu ya, kurang nutrisi misalnya, stresnya tinggi. Jadi hal-hal ini kita harus cari tahu dengan tujuan kalau kita cari akarnya, perubahannya bukan cuma sekejap gitu. Kalau kita cuma minum obat sakit kepala gitu kan, itu paling itu hari ini abis itu bisa balik lagi. Gitu. Tapi kalau kita tahu kayak misalnya gara-gara Bayu itu suka kurang minum air putih, simpel itu aja, makanya sering pusing gitu. Jadi dengan meningkatkan, asupan air putihnya saya tingkatkan karena itu akarnya, karena kan dehidrasi bisa menyebabkan pusing. Jadi itu mungkin lebih long lasting gitu penyembuhannya. Gitu perbedaannya ya. Jadi paham nih gue. Ya, kita semua langsung mengangguk-angguk. Oke. Nah, kalau di lo sendiri ya, Debbie udah mengubah pola makan kayak apa aja yang udah dipraktekin di rumah gitu loh. Terus begitu pengaruhnya apa tuh buat kehidupan pribadi dan juga buat orang-orang di rumah? Nah, kebetulan nih Vi, naturopati itu ibaratnya apa ya? Gue tuh kecemplung gitu ya, karena suami itu kayak dipaksa harus mengenal naturopati ini karena suami pernah didiagnosa kanker 12 tahun yang lalu. Nah saat itu untuk suamiku saat itu kan beliau seorang penyanyi, seorang entertainer ya. Pengobatan medis saat itu kalau kita lihat efek sampingnya nih, makanya teman-teman kalau ada obat atau tindakan medis harus dicek efek sampingnya. Kalau siap dengan efek sampingnya ya fine gitu loh. Tapi kalau misalnya itu mungkin kalau untuk suamiku dulu itu ya, itu mungkin malah bisa menghentikan dia untuk bekerja sebagai penyanyi dan entertainer atau performer gitu, karena kan kankernya itu di parotid gland, jadi di kelenjar air ludah, jadi di pipinya dia tuh. Jadi nanti mungkin jambangnya nggak muncul lagi gitu, nggak bisa tumbuh lagi, nanti kulitnya pipinya tuh menghitam, kulit yang bagian di radioterapi itu, dan dia nggak bisa menghasilkan saliva, everything pokoknya. Nah dari situ kita detox selama 3 bulan di bawah bantuan naturopat saat itu di London. Kita tinggal di London waktu itu. Nah itu change our life gitu loh. Itu bener-bener yang oh my god, kepikir kita udah sehat gitu. Maksudnya ya sehat dalam arti kata umum ya gitu. Ternyata banyak sekali akar masalah atau masalah-masalah kecil yang kita suka ignore, kita suka alah cuman pusing doang, alah cuma sakit gigi doang. Suamiku dulu tuh awalnya tuh gara-gara sering gusi berdarah gitu dicuekin, sering ada root canal gitu dicuekin. Jadi di sini kita merubah dan ya alhamdulillah puji Tuhan suamiku sembuh sampai sekarang 12 tahun kemudian clear tanpa tindakan medis. Terus aku waktu itu kan susah punya anak. Nah itu malah bisa punya anakku sekarang udah 9 tahun. Oh selamat. Iya, dan perubahannya sih sebenarnya kita masih hidup normal. Kita bukan jadi vegan atau jadi plant based atau yang anti ABC, enggak. Tapi kita benar-benar menerapkan si prinsip naturopati ini dalam keseharian kita. Misalnya kalau yang sesimpel ya, kayak gue tuh nggak bisa makan almond, for example, sama tepung terigu. Memang sensitif. Jadi ada tesnya nih, ada hasil tes. Nah, itu menunjukkan kalau gue nggak bisa nih makan tepung terigu atau almond, jadi gue hindari gitu. Suami mungkin bisa, cuman dia merasakan ada inflamasi kalau habis makan tepung terigu, jadi dia sekarang carinya apa, sourdough gitu. Terus sayuran tentunya, karena suami itu dulu anti banget makan sayur ya, tipikal laki-laki kebanyakan ya, daging karbo, daging zaman dulu ya. Jadi hal-hal seperti itu kalau untuk anak lebih fokusnya mungkin kayak lemak sehatnya. Jadi setiap dia makan apa pasti masukin kayak EVOO, VCO gitu. Jadi kita menerapkan semua orang tuh berbeda kalau menurut naturopati. Jadi nggak ada yang digeneralisasi. Everyone has their own individual needs gitu. Tapi berarti untuk pengobatan juga bisa ya naturopati ini. Ini untuk mendampingi pengobatan medis atau bisa naturopati ini berdiri sendiri, Debbie? Nah, can be both sebenarnya, Bayu, good question banget. Jadi kalau orang-orang mikirin naturopati itu sebagai alternatif, sebenarnya salah. Kita itu complementary medicine. Jadi kita melengkapi dunia medis. Bahkan klien aku tuh banyak dokter medis gitu. Karena mereka sampai ternganga gitu. Kadang-kadang, loh kita kok nggak belajar ini ya waktu itu ya. Karena memang kita prinsipnya kan nyari akar. Berbeda dengan obati symptoms gitu. Jadi
sebenarnya kita bisa melengkapi dan on its own juga bisa gitu. Tentunya buat kronis mungkin ya, bukan yang akut. Kalau kecelakaan jangan ke aku, kecelakaan ke IGD gitu. Gitu, jantung, diabetes, asam urat, kolesterol, kalau semua ini ya, kalau hormonal imbalance itu bisa ke naturopati. Dan justru malah kita kalau yang aku tetap obat medis, aku tetap mau ke dokter medis, nggak apa-apa, kita jalani. Malah jadinya nanti apa akarnya kita perbaikin benar-benar, pengobatan yang memang untuk menjaga maintenance tetap dijalankan dan kita bisa saling komunikasi. Itu sih mimpi aku ya, one day hopefully di Indonesia juga bisa terbuka, karena di UK udah begitu. Oke. Nah, berarti kita jadi baru tahu tuh bahwa ternyata memang ini bisa dilakukan berbarengan nih, pengobatan naturopati, memperbaiki pola makan, pola hidup ya, lifestyle secara keseluruhan dengan pengobatan medis. Ya memang karena harus sejalan dong. Kalau misalnya udah kayak lo gitu, sorry. Terima kasih jadi menyebut nama lo ya. Tertohok maksudnya karena lo misalnya udah minum obat ya kan nggak serta-merta langsung dikurangin atau dihilangin gitu loh minum obatnya. Iya, tapi kan pelan-pelan lawan tuh akar masalahnya di mana. Iya, jadi ya seiring sejalan. Nanti lama-lama bisa mungkin dikurangin atau mungkin tidak mengkonsumsi obat sama sekali. Gitu kali ya Bu Dedi ya. Betul, karena idealnya adalah kita tuh seharusnya hidup sehat gitu, nggak perlu ketergantungan. Kalau memang dibutuhkan dalam periode tertentu aja, jangan lama-lama, jangan seumur hidup gitu. Gue boleh pertanyaan lagi nih? Boleh, semangat banget sih Bapak, ya Allah. Gini, dalam kehidupan kita, di umuran kita, yang namanya kehangatan rumah tangga, terhindar dari perselingkuhan, itu biasanya karena berawal dari hangatnya rumah tangga, hubungan suami istri. Ya kan, pengennya sih ada hal-hal yang alami atau yang bisa kita lakukan secara natural supaya bisa meningkatkan libido. Nah, sorry, gue ngomongnya langsung kenceng. Kita langsungin aja deh ya, menambah gairah asmara dan keintiman di tempat tidur, alias meningkatkan libido. Penting tuh. Ada nggak sih yang bisa kita lakukan, Debbie, secara alami, secara natural dari naturopati? Itu ada dong. As a naturopathic practitioner, mungkin yang bisa tanya ke semua klien aku dan follower aku tuh mungkin yang selalu encourage dan memasyarakatkan, 3-4 kali seminggu itu emas loh. 3-4 kali, oh my god. 3-4 kali, kenapa oh my god? Kayaknya ideal gue. Jauh dari ideal ya. Terus jadi kalau teman-teman semua mau yang alami, sebenarnya tuh nggak susah-susah banget. Ada rahasia kenapa selalu smoothie. Kan saya selalu minum smoothies ya, itu salah satu yang berubah mungkin dalam kehidupan keluarga adalah smoothies tiap hari itu pasti ada satu, dan itu selalu ada alpukatnya. Alpukat itu kan bentuknya seperti rahim ya, jadi itu salah satu afrodisiak, itu kan yang alami tuh. Terus juga aku tuh suka banget buatin. Sebenarnya kebiasaan dulu waktu zaman-zaman sering ke Middle East. Nah, tapi kan ada yang versi keringnya nih, kalau di Indonesia nggak ada yang freshnya. Nah, apel juga bagus, fenugreek juga bagus. Nah, ini simple sebenarnya, yang ini aku juga sarankan buat meningkatkan imun sistem. Bawang putih, tapi bedanya bawang putih jangan cuman kayak aku makan bawang putih kok ada di sop apa segala macam. Nah, kita harus mengaktifkan si alisin di kandungan dalam bawang putih tersebut. Nah, itu bisa melancarkan peredaran darah. At the end of the day, laki-laki itu kan kekuatan atau kesehatan seksualnya itu berdasar dari kelancaran darahnya kan. Alat vitalnya semua berujung di situ tuh, darah kan ya. Bener juga ya. Betul. Jadi pastikan nih konsumsi fermented garlic. Ini salah satu resep yang sebenarnya bisa teman-teman bikin sendiri di rumah, nggak perlu beli, nggak mahal-mahal. Nah, pastikan kalau mau bawahnya itu ujung atas sama ujung bawah dilukain, dipotong, terus dikupas. Habis tunggu 5 menit dulu biar dia teroksidasi, dia tersakiti. Tanaman itu kalau disakitin mereka menimbulkan kemampuan superpowernya. Lalu baru dihancurkan. Setelah dihancurkan atau dimasukin food processor, mau dipotong kayak terserah deh, pokoknya mau diulek terserah. Nah, diamkan lagi 5 menit, lalu campurkan dengan honey. Honey-nya tuh madunya yang organik atau yang raw, yang alami deh, pokoknya Indonesia kan banyak tuh jenis madunya. Nah, itu diamkan 24 jam.
Nah, minimal 24 jam. Bisa selama-lamanya. Itu bisa stok berapa banyak gitu ya. Nah, take 1 teaspoon, minum 1 sendok teh setiap pagi. Nah, itu mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan libido. Ini sudah saya buktikan sama suami saya sendiri. Coba sayang. Oh my god. Oh gitu. Itu jadi suami dan istri ya? Menikah Bayu. Iya. Itu sebenarnya buat suami kan buat melancarkan peredaran darah, tapi istri juga nggak apa-apa. Jadi suami istri ya, Iya. both ya. Iya, dua-duanya. Perempuannya makan alpukat, tapi bisa juga sambil dengan si bawang putih itu. Lu juga biar darah lu ngalir, jadi keras gitu. Lu ngomong kerasnya gue nggak usah pakai nunjuk-nunjuk dong. Nunjuknya ke situ lagi. Oke nih, kalau begitu Dewi, aduh thank you so much ya, sudah mencerahkan pagi kita. Aduh gila, keren. Gue kebuka sih nih, jadi wawasan gue jadi ngerti nih, ternyata ya mangan naturopat ini penting banget dalam kehidupan kita supaya kita bisa ketemu akar masalah kesehatan, punya hidup yang sehat, ya healthy me, happy me. Nah makanya kalau misalnya pengen tahu tentang literasi kesehatan juga, Iya. udah langsung aja follow akunnya Bu Debbie ya. Debbie ini Instagramnya apa? Coba Debbie dikasih tahu Instagramnya. Instagram aku DEBBYJEAN_MARIE, atau bisa ke Root of Life UK. Dua-duanya itu tentang naturopati. Iya. Mary atau Iya, @babyyoung_Mary gitu. Kasih kayaknya jarak jauh ya. Bukan lagi deh. Pengen banget sih ngegrung di atas tempat tidur, ya Allah. Pengen nyari bawang putih nih. Ya wes, kalau gitu Debbie terima kasih banyak, naturopathic nutritional practitioner Debbie Jean-Marie. Kita masih ngebahas tema Healthy Me, Happy Me. Bagaimana supaya sehat? Kadang-kadang ada orang yang melakukan plant-based, diet ini, diet itu, garamnya diganti, ikutin lifestyle yang begitu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Bahkan ada temen gue yang salah diet akhirnya masuk rumah sakit. Iya, makanya. Nah, makanya bagaimana supaya punya pola makan yang sehat, makanan-makanan apa aja yang bisa kita konsumsi. Langsung aja yuk kita ngobrol sama seorang ahlinya nih. Iya, kalau menurut gue dia tuh ahli banget ya. Kenapa gue bilang ahli? Bukan cuma ahli masak alias chef handal atau cook handal ya. Tapi menurut gue hebatnya tuh adalah dia betul-betul bisa menunjukkan kepada kita lewat sosial medianya cara hidup sehat, berolahraga secara teratur ya, kemudian bersosialisasi dengan baik sehingga juga jiwanya juga sehat. Makanya kita langsung sapa aja yuk, Chef Farah Queen. Good morning. Good morning. Aduh, ini Farah Queen, bener banget deh, gue tuh selalu lihat lo tuh apalagi olahraga yang sering banget dijalanin, golf ya, main golf ya. Yes, I love golf. Dia kan main golf lo Bayu. Berapa kali seminggu main golfnya Farah? Mungkin sekarang bisa seminggu bisa 2 kali kali ya. Wah. 2 kali agak lebih, iya. Oke. Jadi pro golfer. Wow. Amin. Farah, selain olahraga, asupan makanan, intake yang masuk ke badan kita kan juga harus diperhatiin supaya tetap sehat nih. Iya. Nah, kadang-kadang kan orang tuh supaya menghindari hipertensi ganti garamnya. Himalaya gitu misalnya. Terus gula juga diganti, gula stevia. Iya. Atau ada jenis gula lain yang lebih sehat. Nah, sementara kita kalau ngelihat Farah Queen, bikin cake ya bikin. Iya, ya kan? Itu dia. Padahal kalau kita lihat makanan-makanan sehat tuh kadang-kadang rasanya nggak enak loh. Iya. Cuman karena harus dimakan supaya sehat, akhirnya ditelan. Padahal ya jadi nggak happy gitu. Padahal kita maunya healthy me, happy me. Yes. Nah makanya nih ada cara nggak sih Farah supaya kayak kamu gitu loh, bisa makan banyak. Maksudnya bukan makan banyak ya, makan bisa Enak. tetap ada dessert, makan enak tapi tetap dalam keadaan yang sehat. Caranya gimana sih Far? Iya, itu sebetulnya nggak ada shortcutnya ya. Karena jujur kalau saya itu tiap hari yang hal saya lakukan itu yang namanya olahraga, cardio itu harus ada. Jadi itu udah salah satu my routine, kayak rutinitas hidup saya itu. Ya sama aja kayak bagi banyak orang beribadah. Kemudian kalau saya meditasi, terus ada juga olahraga itu juga wajib. So itu penting ya bagi saya juga, bukan cuman untuk menjaga berat badan, tapi I feel good, it makes me feel amazing, it makes me it just really good for you. Terus kalau untuk makanan juga kebanyakan saya itu
makan makanan yang unprocessed. I love wholesome food. Of course, saya suka yang namanya kue-kuean, desserts, pastries. Itu udah my passion dari kecil. Sekarang juga saya kan juga jualan kue dan I try a lot of them because they're so good. Dan bagi saya sih spending a little bit more money on good quality ingredients, it's really worth it. Karena biasanya tuh bahan-bahan makanan yang bisa dibilang lebih murah lah atau yang not so good, itu pasti ada sesuatu yang also not so good for your body. Jadi makanya kalau saya itu benar-benar I just love wholesome food. Kalau saya kalau ke supermarket selalu yang saya beli banyak dulu ya itu dulu sayur dan buah dan whatever it is, bumbu-bumbuan dan sebagainya. Terus kalau yang semua yang serba proses itu biasanya hal yang nggak terlalu penting bagi saya. Jadi dan untuk apa sih untuk bikin masakannya itu bagi saya, I mean ingredientsnya nggak terlalu harus too complicated, tapi masih tetap bisa dibikin tasty. Mungkin lebih banyak main di bumbu dan sebagainya. Dan yang saya hindari benar itu goreng-gorengan. Oh, kenapa? Once in a while kalau benar-benar worth it, like ya udah saya makan. Kadang, I love pempek Palembang ya kan. Terus kadang kalau di saya ada yang digoreng juga, aduh kayaknya boleh deh comot satu. Pisang goreng, oh my god, pisang goreng, masa kamu nggak makan pisang goreng? Iya, pisang goreng is also very very good. Kalau misalnya ada yang really good quality pisang goreng, I would eat it. Tapi itu tadi, kalau kita udah mau makan satu hal yang digoreng gitu ya, make sure minyaknya juga minyak yang good quality ya, minyak yang jadi itu yang paling penting. Apapun yang masuk ke tubuh kita, have it in a very good quality ingredients ya, karena itu akan berpengaruh ke tubuh kita. Gitu, Bay. Nah, ini kan minyak aja juga kan ada level-levelnya, Bay, dan bukan cuma level tapi misalnya kayak gini, ada minyak minyak apa ya? Kayak minyak coconut oil tuh lebih oke daripada minyak kelapa sawit yang selama ini kita pakai kan. Karena itu kan proses pemanasan 2 kali justru lebih berbahaya. Jadi pilih minyaknya. Minyak. Oke, selain minyak apa aja yang dipilih atau mungkin yang harus kita perhatiin? Gula, garam, sayur, karbo, nasi, ini itu, kentang, roti. Harus dipilih nggak apa aja tuh menurut kamu, Far? Iya, kalau saya sih di rumah kita lebih banyak makan hal yang tidak berwarna putih. Karena maksudnya? Biasanya yang berwarna putih itu gizinya biasanya lebih sedikit daripada yang berwarna. Jadi contohnya gula pasir putih gitu, itu biasanya nggak terlalu kita sentuh di rumah. Jadi kayak gula palm itu lebih ada gizinya daripada gula pasir. Sama seperti tepung terigu putih, misalnya roti tawar yang putih, of course yang whole wheat yang berwarna is better. Nasi pun gitu kan, nasi putih kalau kita mau nasi merah, nasi coklat is better than nasi putih gitu. So that's like the basic thing. Oke, yang penting hatinya putih. Kalau yang lain-lain hatinya putih, yang lain-lain di luar itu jangan yang putih-putih gitu nih. Gitu, lebih ada gizinya ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan kita tahu di tempatnya Farah ada anak yang umurnya juga beda. Udah gitu juga ada suami. Ada nggak makanan yang bisa memenuhi gizi semuanya dan semuanya doyan yang menjadi andalan keluarganya Farah Queen? Apa? Kita sekeluarga tuh sukanya lebih banyak makanan yang nggak terlalu lama dimasak atau diproses ya. I make things very fresh all the time. Kalau untuk keluarga biasanya saya selalu bikin sesuatu yang last minute gitu. Jarang sekali saya bikin masakan yang di braise lama. Tapi ya di rumah saya juga kita makan masakannya tuh very international. Jadi nggak tiap hari yang harus kayak masakan Indonesia gitu, enggak. Sometimes saya bikin masakan India, sometimes Thai, sometimes masakan Amerika. So it really depends. Tapi kita enggak setiap hari harus makan nasi. Jadi justru dengan ragam makanan-makanan yang ada di dunia ini tuh justru memudahkan anak-anak mengenal cita rasa atau jenis masakan lain ya. Jadi kan ada rasa baru. Iya, apalagi anak saya Arman kan dia bule banget ya. Dia loves makanan bule gitu. So kalau ada Yaya eat everything. Dia makan segalanya. Oke, jadi boleh nggak? Saya dicampur-campur makanannya selalu.
Oke, boleh nggak kasih kita resep satu aja makanan yang sederhana, yang simple, yang pasti biasanya bisa dimakan sama semua anggota keluarga. Nah, ini pagi-pagi dengan resep makan dari Farah nih. Udah lama kan lo? Gimana Farah? Oke, yang paling gampang kali ya. Jadi kadang saya bikin mereka egg sandwich kalau untuk makan siang. Jadi itu sebetulnya cuma telur rebus. Terus dipotongin batang seledri, terus kasih daun lagi bawang bombay juga dipotong, terus daun bawang, udah gitu telurnya itu dicop-cop. Nah kalau di resep sebenarnya sih pakai mayones, cuma saya nggak suka sama mayones. Jadi biasanya mayonesnya itu saya ganti sama Greek yogurt. Greek yogurt terus dikasih sedikit mustard, udah gitu dikasih garam, lada, diaduk-aduk aja. Udah, terus itu dijadiin kayak untuk isi sandwich. Jadi roti terus dikasih itu di tengah, udah. That's the quickest lunch, but it's healthy and nice. This is it. Parah, luar biasa banget. Aduh, jadi kepengin nyoba ya. Kepengin gitu. Sama, emang udah. Tapi thank you banget ya Farah ya buat obrolan-obrolannya. Tapi semoga ini sekali lagi bisa menyadarkan kita semua nih, Kiss listeners, bahwa sebenarnya kalau gue nih belajar dari Farah barusan tuh adalah kita betul-betul harus memastikan ingredients atau bahan-bahan yang kita masukkan itu yang terbaik, gitu. Bukan yang bukan yang asal-asal aja gitu loh. Investment tuh buat kita tuh, baik. Dia jadi investasi sedikit supaya badan kita lebih sehat. Setuju. Karena healthy me, happy me. Terima kasih Farah Queen. Kiss listener, seperti janji kita tadi bahwa kita akan ngobrol dengan seorang ahli gizi, seorang dokter, ahli nutrisi, penulis buku kesayangan kita semua. Yang kalau udah cerita ini seru banget. Selamat pagi Dokter Tan Sha Chien. Selamat pagi juga semuanya. Dokter, aduh, kemarin ini kita merayakan Hari Gizi Nasional loh, di hari Senin tanggal 25 Januari ya. Betul, hari Senin kemarin tuh Dok. Nah, kita mau nanya nih, di masa pandemi ini kan waktu itu dokter sering banget ngasih informasi ke kita apa aja yang harus kita lakukan. Tapi mungkin gak ada salahnya juga diingetin lagi saat ini untuk memenuhi gizi kita supaya bisa melawan pandemi. Apa yang harus dilakukan Dok? Ya, ini berhubungan dengan tema Hari Gizi Nasional pada 25 Januari ya. Ngomong-ngomong udah tahu temanya belum? Temanya apa, Dok? Remaja sehat bebas anemia. Oke, menurut kalian anemia itu apa? Kurang darah. Anemia itu kurang darah. Iya. Kalau gitu kayak vampir dong, kudu makan darah. Kan itu yang saya tahu. Jadi artinya gini, pemerintah itu juga udah mulai perhatian dengan masalah gizi mikro. Nah, selama ini yang kita makan itu kan gizi makronya yang kelihatan nih, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, udah pinter lah ya. Oke, diusahakan proteinnya juga diolah dengan cara yang tidak brutal. Brutal itu digoreng, deep fried, bangsa kayak begitu. Oke, nah enak itu karena kebiasaan, bukan karena makanannya enak, maaf. Jadi kebiasaan dan kebiasaan. Pembelajaran dan kebiasaan. Jadi kalau buat jadi mama, bye-bye ya, Anda menurunkan pembiasaan yang salah. Jadi ada rasa bersalah dikit. Kita kembali kepada makanan tadi ya. Ada gizi makro, protein, karbohidrat, dan lemak. Tahu nggak, di antara itu juga kita harus memperhatikan gizi mikro. Mikro itu artinya adalah zat nutrisi yang sebetulnya kita nggak butuhnya terlalu banyak, nggak pakai gram hitungannya, pakai miligram. Tetapi kalau nggak ada, kita punya perkara berat. Nah, contohnya anemia. Nah, misalnya titik beratnya adalah anemia. Nah, anemia itu akan dibagi dua nih. Ada anemia karena kekurangan zat besi, ADB namanya anemia defisiensi besi, atau yang non ADB. Nah, barangkali kita bisa tahu nih, selain kita udah pinter nih dengan makanan yang sehat, misalnya ayam, ikan, telur, sayur, buah, tempe, tahu, whatever lah ya, udah pinter kan? Nah, tahu nggak yang kaya dengan zat besi itu yang mana aja? Ayo, pelajaran SD. Bayam. Apalagi? Terus udah gitu sama jemur matahari. Ngaco, orang zat besi dari matahari. Oke. Bukan salah. Kalau nggak ngerti namanya bukan salah. Jadi banyak orang berandai-andai bahwa zat besi itu ada di semua makanan yang pokoknya kalau dari kecil kita diajarin angkanya banyak.
kayak misalnya ati ayam udah tahu pasti lah ya. Lalu kemudian berbagai macam kacang-kacangan, berbagai macam sayur. Nah, ini berkaitan dengan tren diet zaman sekarang anak muda yang gaya-gayaan pengen jadi vegetarian, vegan, dan plant-based diet. Yeah. Nah, saya agak khawatir karena apa? Nah, ini dia bicara tentang gizi mikro. Salah satunya adalah defisiensi zat besi. Tolong diingat bahwa walaupun di atas kertas kelihatannya bayam itu zat besinya bombastis, kacang-kacangan zat besinya gede banget ya kan, semua sayur hijau zat besi. Tapi tolong diingat, sumber nabati itu adalah jenis besinya namanya non-hem. Apa itu non-hem? Hewan apa itu? Baiklah, non-hem itu adalah jenis besi yang tidak terlalu mudah untuk bisa kita serap. Nah, kemampuan tubuh untuk menyerapnya tuh kecil banget dibandingkan dengan sumber hewani. Tambah ilmu ya. Sumber hewani itu kan tidak selalu dari daging merah. Kan lagi mahal nih, kontroversi lagi nih. Daging sapinya import. Apa sih kita nggak import? BTW, oke, anyway. Orang menantu aja kadang-kadang import. Astaga, dokter. Jadi yang nggak import itu adalah kita punya segala macam jenis ikan. So nggak boleh takut makan ikan. Ikan adalah salah satu sumber zat besi yang lumayan. Lalu kita punya segala macam jenis ayam ya kan. Ayam itu kita masih bisa pakai ati ayamnya. Nah, ini terutama bagi ibu-ibu, calon ibu nih ya, calon mama. Dan kita bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan manusia, yaitu sejak bayi dikandung sampai dengan usia 2 tahun. Karena ini kaitannya lagi dengan stunting. Nah, sebab kekurangan zat besi, problemnya adalah maka transportasi oksigennya tentu tidak baik. Karena apa? Yang membuat oksigen bisa tertransport ke seluruh tubuh manusia supaya kita bisa mikir, bisa kerja, bisa tumbuh, nggak stunting, itu adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin itu erat kaitannya dengan si oksigen. Kalau hemoglobinnya rendah karena dia anemi, otomatis oksigennya tidak tertransport dengan baik. Jumlahnya pun kurang. Nah, siapa aja nih sabotasenya? Sabotasenya ada lagi. Nah, tolong diingat bahwa nomor 1 adalah pemahaman atau literasi yang sangat rendah. Nah, itu yang kita takutkan dengan bangsa kita. Gampang banget dibully, gampang banget dikadalin orang. Ikut-ikutan tren pola-pola diet orang asing. Ya kan? Oke, nah itu dia. Jadi itu sebabnya kenapa remaja, ibu hamil, ibu menyusui, anak sampai dengan usia remaja, udah deh. Jangan pakai diet-dietan, sosok gaya plant-based diet segala macam. Kita nomor 1, kita butuh protein hewani, itu nomor 1. Nah, yang kedua, nah ini dia, sabotase penyerapan zat besi. Zat besi itu akan terhalang sabotasenya kalau lu rajin ngopi. Oh gitu. Nah, kopi, teh, bahkan susu. Nah, itu menyebabkan kenapa zat besinya jadi nggak gampang bisa diserap. Waduh. Itu yang kita sebut sebagai penghalang penyerapan zat besi. Makanya nggak usah dikit-dikit gaya, dikit-dikit bagian susu, bikin roti pakai susu. Jijik banget deh. Oke. Tapi everything must be in moderation mungkin ya, Dok. Maka dari itu. Jadi, nah sebaliknya kita punya yang disebut dengan influencer zat besi. Nah, siapa tuh influencer zat besi? Zat besi kita bisa diserap dengan lebih banyak kalau kita banyak makan vitamin C, bukan tablet ya. Nah, vitamin C itu ada di sayur, ada di buah. Nah, itu sebabnya kenapa orang Sunda itu keren banget, Tong, gitu loh. Kenapa? Dia walaupun makan ikan mujair nih, ikan balong lah, ikan air tawar, kan kemudian zat besinya nggak semewah ikan laut gitu loh ya. Dia jarang makan daging juga kan. Tetapi karena dia makan lalap, dia makan hasil kebun. So itu yang membuat kenapa zat besinya jadi tercukupi walaupun kita masih makan dengan sederhana. Nah, gitu Tong. Bener deh kalau orang mulutnya udah mulai bulat, keren. Tapi kita berdua tuh tadinya sempet loh dokter beneran di awal tahun tuh gini, apa kita plant based ya? Apa kita plant based? Soalnya kan tujuannya gini dong, takut darah tinggi, takut. Kita julid dikit dengan masalah plant based, vegetarian, vegan dan sebagainya. No, di Indonesia menjadi sulit karena apa? Karena jenis makanan kita itu disesuaikan dengan lidah. So, alih-alih kita menggunakan plant-based atau vegetarianism yang sehat seperti di negeri sultan sana, akhirnya kita apa? Kita makan gorengan juga itu plant-based kan? Bakwan. Nah, lalu bikin donat homemade plant-based kan? Nah, atau lagi kan? Jadi menjadi vegan, vegetarian atau plant-based diet follower bukan berarti lo bebas dari penyakit.
Karena ujung-ujungnya kalau kalian tidak paham cara pengolahan. Lalu nah ini dia, komposisi seimbang. Nah itu dia. Ya, kita kenal sekarang istilah gizi seimbang. Seimbang itu artinya apa? Artinya antara karbohidrat, protein dan lemak yang sehat juga harus balance. Itu maksudnya. Kalau enggak kamu nanti berat sebelah. Oke. Dok, ini kan sebenarnya supaya sehat, menghindari mungkin hipertensi, penyakit kolesterol dan lain-lain, takut kegemukan gitu. Ada yang akhirnya pakai diet, ganti garam Himalaya, gula diganti pakai yang stevia lah. Nah, supaya tetap tepat gitu dengan tujuannya, apa yang harus kita lakukan? Supaya nggak ikut-ikutan doang dengan mengurangi ini, mengganti dengan ini, tapi tetap sehat. Oke, jadi sekali lagi syarat pertama adalah kalau Anda mau sehat adalah tentang literasi. Nah, literasi ini membuat orang nggak gampang digoyang, nggak kemana angin bertiup. Nah, literasi gizi itu penting, dan literasi itu yang membuat kita menjadi orang Indonesia yang makanannya Indonesia banget, dan kita justru malah dampak positifnya adalah kita membangun ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Taelah. Oke, baiklah. Ini misinya. Jadi begini. Halus di dokter Tangguh. Ya. Kita ngomong satu-satu soal kelebihan garam ya, tentang kelebihan garam. Oke. Nah, bukan berarti lalu kamu beralih kepada garam yang warnanya pink and then your life will be okay. No, it is not. No, it is not. Karena apa? Apa sih kelebihan dari garam yang pink itu? Orang mengatakan di situ kaya dengan mineral apa segala macam dibandingkan garam yang kerosok, garam putih sih loh, garamnya kerosok. Ya kan? So, for me, so back again, ini adalah bicara tentang literasi. Sebetulnya orang pengen ngedapetin mineral itu datang dari mana sih? Nggak dari garam lagi, toh lu mau makan berapa kilo garam gitu loh. Yang ada lu bisa kejang-kejang kelebihan garam. Oke, anyway. So, kamu mendapatkan mineral yang luar biasa heboh itu datangnya dari mana? Dari sayur, dari buah. So, lu nggak usah capek-capek makan garam, tong. Oke, garam itu hanya untuk menambah NaCl. Ya, karena kita juga butuh kestabilan elektrolit, jujur ngomong. Kekurangan garam juga lu jadi peler nggak jelas gitu ya, liur cena. Oke, jadi yang penting adalah garam itu memberikan elektrolit, kedua memberikan rasa. That's it. So, you cannot dig your mineral coming from salt. It's absolutely wrong. Gitu loh. Oke, gitu loh. Itu yang pertama, kita lurusin yuk ya. Nah, yang kedua, ujung-ujungnya, nah ini lagi. Kenapa yang warnanya pink jadi heboh? Karena ini banyak orang jualan akhirnya. So di Indo itu modelnya gitu, Negeri Plus 62 ini. Begitu ada yang jualan, rame pisan tong. Gitu loh ya. So apapun yang ngomong, oke, begitu yang ngomong selebrita, begitu yang ngomong orang-orang yang hobi seperti itu, menurut saya itu tidak bertanggung jawab, please deh, ya. Begitu pula dengan superfood. Nah, itu superfood yang lain-lain tuh, dari salmon, dari chia seed, ada almond, gitu loh. Apa sih yang lo cari gitu loh? Seperti misalnya kayak salmon gitu, katanya Anda mencari omega 3. Lo tau nggak gara-gara orang makan salmon kebanyakan, jadinya tuh Victoria Beckham, keracunan merkuri, tong. Astaga. Nah, makanya itu gunanya kenapa melek. Nah, karena apa? Ikan-ikan laut besar yang besar banget dan gede itu cenderung memang untuk menimbun merkuri lebih banyak. Nah, satu hal lagi, orang Cina nih, orang Cina punya hobi, karena gue Cina jadi gue tahu. So, orang Cina itu punya hobi makan sup sirip. Iya, sirip kan betul. Kan enak tuh deh. Nah, wah, itu orang bilang satu mangkok aja harganya pokoknya banyak aja gitu loh ya. Dan mereka mempercayai bahwa itu makanan bergizi segala macam. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya dilarang karena apa? Justru ikan-ikan hiu itu juga mengandung merkuri cukup tinggi. Jadi sirip ikan hiu itu ditengarai sebagai biang keladi kenapa keracunan merkuri itu menjadi mungkin ya. Jadi udah deh, lupakan yang kayak gitu. Kita punya ikan kembung. Kembung adalah grup dari mackerel. So mackerel itu omega 3-nya lebih tinggi daripada salmon. Jeng. Nah, makanya. Nah, hang on. Yang geblek itu ikan kembung lu goreng. Ya, harusnya Diapain dong? Kan enak ikan kembung goreng. Nah, begini. Ikannya itu kan ada omega 3, makanya disebut sehat. Omega 3-nya jadi trans fat begitu lu celupin ke dalam minyak panas. Jadi supaya dibakar ya? Dibakar atau direbus? Dari Sabang sampai Merauke. Mari, dari Sabang sampai Merauke. So, kita punya makanan-makanan tertentu secara tradisional yang dimasak sangat sehat. Itu misalnya kalau di Padang dipange. Nah, dipetes. Itu mah kita udah sampai ke Pulau Jawa. Orang Padang, orang Sumatera kita kenal yang namanya arsik, ada yang namanya dipange. Nah, lalu kemudian pindah ke Pulau Jawa, kita punya pepes, ya. Lalu kemudian kita pindah ke sebelah timur, kita punya kuah ikan asam.
Enak banget. Lalu kemudian pindang, ikan bisa dipindang. Iya, Nah, benar. ikan bisa lagi dibikin apa? Dibakar, bungkus pakai daun supaya tidak keluar polisiklik aromatik hidrokarbon. Hewan apa itu? Oke, baiklah. Itu jadi efek dari memanggang, membakar di api langsung, lalu kemudian kayak di-grill gitu kan, atau kemudian digoreng, itu menimbulkan protein itu dengan si pemanasan tinggi menimbulkan karsinogen namanya polisiklik aromatik hidrokarbon. Astaga. Itu makhluk apa? Banget loh, baru tahu banget. Maka dari itu jadi baliklah kita kembali kepada khasanah nasional yang udah terkenal banget. Itu memelihara kita punya leluhur umurnya cukup panjang. Apalagi kalau ditambah dengan pengetahuan sanitasi, higiene. Aduh, umur orang Indonesia bisa panjang banget, bener deh. Saya cuma khawatir satu hal. Urusan penyakit menular nggak kelar-kelar. Begitu cara makan kita salah, penyakit tidak menular, PTM, non-communicable disease, itu makin membludak. Itu ngerinya bukan main loh. Wah, ini menyeramkan sih. Sampai akhirnya ada orang nggak bisa divaksinasi hanya karena hipertensi. Kanker kan? Nah, orang hipertensi di Indonesia sebentar, itu bukan karena dia kelebihan garam loh. Kenapa tuh jadinya? Bisa jadi kelebihan garamnya bukan dari makanan yang dia makan sebagai lauk, tapi jajan. Nah, itu dia. Tahu nggak kalian, makanan kemasan itu tinggi gula, garam, dan lemak. Dan itu musuh besar buat gizi Indonesia. Makanya jadi dibutuhkan suatu kelurusan hati, keluhuran akhlak untuk bisa sama-sama yuk kita bangun bangsa ini. Jadi jangan sampai ada beberapa orang yang begitu serakah, punya industri, punya keahlian teknologi pangan, but then orang-orang kayak gini nggak ngeliat kelanjutannya seperti apa sih di lapangan, gitu loh. Oke. So itu penting banget buat kita. Baik, terakhir Dok. Jadi yes. Terakhir kayak kemarin hari Senin hari gizi, ini minggu ini kita ngebahas soal gizi. Pesan dari dokter secara singkat buat kita semua nih berkaitan dengan gizi. Apa yang harus kita lakukan? Terakhir Dok. Oke, yang terakhir saya cuma ngomong, sehat itu murah, yang mahal itu kalau sakit. Oke, iya benar, itu tuh benar banget sih. Jadi makanlah apa yang ada di tanah air kita, makanlah apa yang tersedia secara lokal, ya. Karena kain itu tanah air kita membentang dari Sabang sampai Merauke. Tentu kebiasaan makan orangnya tidak sama. Yang saya sedih adalah sekarang disamain apa produk-produk industri dari Sabang sampai Merauke kita samain. Jadi itu yang akan menutup kenapa orang Indonesia tidak lagi makan singkong karena udah ada keripik singkong. Ya, orang Indonesia tidak lagi makan ubi, singkong, kentang, jagung, talet, ganyong, kimpul, garut karena apa? Diganti sama mie instan. Ya kan? Nah, kita berdayakan juga warteg. Nah, kan katanya warteg 50% udah mulai gulung tikar tuh di Jabodetabek. Nah, sebetulnya bantuan sosial itu bisa diterapkan kalau seandainya kita menerbitkan voucher. Vouchernya apa? Bukan untuk vouchernya nggak bisa dibelikan untuk makanan-makanan instan, tapi bisa dibelikan untuk makanan jadi, terutama bagi orang-orang yang sedang isolasi dan sebagainya. So itu akan menggerakkan ekonomi lokal juga, karena si wartegnya tentu akan beli dan jualan. Tuh baik. Jadi udah deh kita tuh ya sebelum ikutin diet ini itu plant based, mau ganti garam Himalaya segala macam. Sebenarnya kita makan-makan aja apa yang sudah ada sekarang. Ya makanan Indonesia yang khas tuh. Yang ada dari Sabang sampai Merauke kan makanan kita sehat-sehat tuh, udah. Yang penting cara pengolahannya yang harus diperhatikan ya. Dan juga memperkaya diri dengan pengetahuan atau literasi tentang yaitu gizi sebetulnya. Siap kalau begitu. Aduh, dokter, ada rencana untuk jadi ikut pilkada atau apa gitu? Enggak. Kita kayaknya mau jadi pilkada, gue jadi memihak. Enggak boleh. I will stay neutral. I will stay for this nation. Oke, baru mau pilih dokter kalau dokter nyalek atau Siap kalau begitu, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak, senang rasanya untuk bisa berbagi. Ya, thank you dokter, jangan kapok, sehat selalu. Sehat selalu dok. See you. Kita udah dengar penjelasan langsung dari Dr. Tan Shot Yen. Terus juga ada Chef Farah Queen. Dan yang pasti untuk podcast-podcast yang lain kamu bisa lihat di YouTube channel kita KIS 951 FM. Kita akan hadirkan topik-topik yang seru
untuk dibahas. Jadi sekali lagi ya, like and subscribe guys YouTube-nya Kiss 95,1 FM dan dengerin podcast Kiss in the Morning. Kita juga tentunya bisa selalu didengarkan setiap hari, Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi, bisa melalui streaming. Ya, di aplikasi Noise atau di website kita www.kiss951fm.com. Jadi setelah mendengarkan penjelasan tadi tuh gimana? Apa rencana lo ke depan? Ada yang dirubah nggak dari pola makan atau masakan atau menu apa gitu? Kita berhenti di garam aja dulu ya. Kita buktikan gue bisa komitmen dan konsisten apa enggak. Karena permasalahan hidup sehat tuh biasanya cuma satu. Apa itu? Konsisten. Benar. Ya kan, agak susah ya. Iya, sesuatu yang rutin, iya, komitmen gitu. Aduh, susah. Tapi lu kan termasuk orang yang bisa pegang komitmen kan? Ya, di masalah makan sih enggak, terus terang aja, Bo. Kayak pagi hari ini sarapan belum apa-apa udah langsung bubur sumsum. Aduh, enak tapi lagi. Tapi kan gluten free kalau beli bubur sumsum ya kan? Iya, benar. Tapi pakai gula nggak tadi? Pakai sih. Ya, ilah. Ya udah, mudah-mudahan kita semua punya kehidupan yang sehat, makanan sehat supaya bisa panjang umur. Healthy me, happy me. Kiss 95,1 FM.